Hai Indonesia. Hai millennials, welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Cih, langsung seger kalau tadi ngantuk. Biasa kita kalau pagi-pagi kan guys ya, menerjang kemacetan DKI Jakarta. Tapi sekarang lagi udah nggak begitu macet sih, alhamdulillah. Iya. Cuma tetap kan harus bangun pagi kita ya. Betul, karena semua lagi pada WFH jadi nggak terlalu macet. Dan untung Nuka udah minum kopi ya. Kalau nggak minum kopi, Rusing gue. rungsing. Gue. Galak banget kalau nggak minum kopi asli. Mendingan ketemu kopi dulu ya. Nggak apa-apa kalau udah ketemu kopi agak tenang gue ngeliatnya gitu kan. Ya selamat pagi guys, selamat Yes. pagi semuanya milenial. Semoga kita berdua nantinya bisa menghibur kalian 1 jam ke depan ya. Bener banget, kayak biasa di Hai Indonesia kita bakal memberikan informasi-informasi terupdate dan juga terseru tentang Indonesia tercinta. Ya, di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Oh iya, Dan kali ini Luka, apa? Dita Apa? udah memperkenalkan diri kita. Gue lupa. Seperti biasa ada Lupa. Luka Azwita dan juga si Dita Biru. Sudiro. Kita Yes. kita berkolaborasi lagi kembali menghibur kalian semua yang ada di rumah 1 jam ke depan Bener dengan berita, dengan cerita apapun deh. Kita bisa sharing tentang Indonesia, kita sharing. Betul, dan sebelumnya pastinya kita kayak biasa dikompak-kompakin hari ini bajunya Dipaksain. ya. Kalau ini dipaksain. Oh iya, Dita biru. Tar dulu Biru. deh, ada nggak ya baju kantor? warna Tapi kalau ini dipaksain, biasanya kita nggak janjian emang ketemu. Iya, kali ini dipaksakan. Iya, kalau ini saya ngerasa hari ini jadi petugas IGD ya, Enggak. instalasi gawat darurat. Enggak dong. Begini waktu gue kemarin masuk DBD, gue dirawat begini gitu. di gawat Rumah darurat. sakitnya gitu. Apa Iya, perawatnya yang nyuntik infus tuh begini. Aku pikir kamu ini petugas IGD-nya enggak deh, enggak gitu. Pasti gak enak, oke. Penasaran ya. Kita lupakan. Anyway, kita balik ngomongin tentang Indonesia tercinta. Ini kayak yang kita tahu ya, kita itu sebelum merdeka, ratusan tahun sebelum merdeka tuh sejarah sudah tertulis di Indonesia, tapi dulu tuh bukan sebagai negara gitu kan. Tapi Indonesia tuh dulu kebanyakan kerajaan ya. Iya, raja-raja kecil Sistemnya banyak banget. Sampai raja-raja. sekarang juga sebenarnya banyak. Kayak di Yogyakarta kita masih lihat, di Solo kita masih lihat, Bener, ini Cirebon kita masih Dan bisa lihat. di Kalimantan tuh masih ada beberapa kerajaan juga loh, Sisa-sisanya kecil-kecil. banyak, iya. Tapi dan di daerah-daerah itu tuh kalau aku datang ke sana gitu kayak benar-benar masih menganut gitu loh. Iya. Masyarakatnya, warganya tuh masih percaya dengan raja-rajanya mereka. Ibaratnya lebih nurut sama raja daripada presiden. Betul, jadi ada dua. Jadi ada pemerintah sama ada kerajaan. Kerajaan. Ibaratnya gitu, untuk beberapa wilayah di Indonesia itu masih sangat seperti Betul, itu. betul, gitu. betul. Dan itu mau gimana ya dibilang, itu nggak salah juga. Karena sebenarnya itu kerajaan-kerajaan itu udah ada ratusan tahun. Bahkan sebelum Indonesia berdiri udah ada kerajaan-kerajaan itu gitu loh. Iya, betul banget. Nah, kita memang di episode kali ini kita mau ceritain ya tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia umumnya sesudah masuknya budaya asing. Seperti apa sih sekarang nih Bener. Hindu, Buddha, dan Islam yang telah terakulturasi dengan budaya lokal. Mulai dari Sumatera bahkan sampai ujung timur Indonesia pernah berdiri ratusan kerajaan yang mulai berkuasa sejak awal abad Masehi. Ya bener banget, dan kali ini kita akan menjadi guru ya. Kita jadi guru sejarah hari Guru ini ya. sejarah ya, IPS sejarah. Iya, betul masih banget. sama nggak sih? Masih sama kan namanya? Masih Masih ada. sama ya IPS sejarah ya? Iya IPS, tapi sekarang mata pelajarannya ya sejarah. Iya kan, Ya. gue ya gimana, kalau zaman gue kan ada PMP udah nggak ada, PPKN udah nggak ada. Gue masih ngalamin PPKN. Iya, maksudnya sekarang kan udah beda, IPS masih Mungkin sama sekarang lah. udah nggak ada ya, apa ya? Nggak Gantinya tahu. PPKN apa ya sekarang ya anak-anak zaman now ya? Nggak, Apa jangan udah nggak ada? udah jangan ditanya, malu. Malu lah, gila lo. Thanksin banget. Tapi kalau lo ngebahas kerajaan-kerajaan yang dulu, zaman dulu yang paling lo inget apa? Kerajaan ada nyebut Majapahit, Iya, gue juga itu. Kerajaan Sriwijaya, Gue Majapahit sama Singosari. Udah, gue nggak inget yang lain. terus ya banyak lah. Sriwijaya, iya bener. Kalau keraton kan ibaratnya masih ada, masih. Ya udah, jadi yang udah nggak ada sampai aja. sekarang itu loh kerajaan Pasundan Majapahit ya yang hilang, apa Sriwijaya ya yang Prabu Siliwangi, yang inget gua. kerajaan itu sampai sekarang kita nggak tahu hilangnya kemana. Nggak inget gua. Tapi pasti nanti akan muncul katanya di akhir zaman. Katanya. Tapi kalau ngomong-ngomong sejarah itu kadang tuh banyak banget. Kalau gue baca di artikel, sebenarnya bukan hilang, mereka hanya nggak nulis letaknya di mana. Jadi orang menebak. Oh, ini ada gunung di antara gunung yang tingginya sekitar segini sama sekitar segitu. Oh, mungkin kira-kira di Jawa Barat kali ya, padahal belum tentu. Pajajaran. Iya, jadi banyak tebakan-tebakan karena mereka ya zaman dulu Tapi kan aku beda percaya nama sih jalannya. karena Indonesia tuh dulu ya
Untuk hal-hal mistis seperti itu kental banget ya. Jadi aku agak-agak percaya karena kalau melihat kayak sisa-sisa peninggalannya Peninggalannya banyak. yang ada, tapi di mana kerajaannya? Ada banyak yang bilang ya memang hilang begitu aja, walau alam lagi-lagi kita nggak tahu. Gue pernah benernya. ketemu sama orang, gue lupa negara tepatnya mana, tapi dia tuh dari negara, Bosnia negaranya. Dia bilang bahwa Indonesia tuh kaya banget akan kultur gitu, sedangkan negara gue baru perang. Gitu, negara gue nggak ada, negara gue lu mau gali apapun di bawah nggak ada apa-apa karena zaman dulu manusia tidak tinggal situ. Indonesia lu mau gali gunung lu nemu apapun gitu. Gue nemu ibaratnya. batu warna-warni banyak banget dulu di Ambon. Gunung Mati yang digali nemu di satu satu itu warna orange, sini warna hijau, sini warna ungu, Lu? warna putih. Bayangin sekaya itu, Bo. Itu batu apa? Itu kalau bisa dibikin jadi batu akik gitu. Batu alam kita nggak tahu namanya. Bahkan orang tapi setempat bukan maksud gue itu batu peninggalan kerajaan kah atau? maksudnya gue nggak tahu ya, memang kaya banget kali ya Indonesia ya. Kita gali aja nemu begitu. Iya. Sampai warga sekitar tuh kita juga belum tahu nih namanya batu apa. Mau dikasih nama batu apa ya? Jadi gali, oh ini warna putih, gading. Sebelah sini warna biru, Iya. sebelah sana warna hijau, merah. Itu beneran gue lihat sendiri. Ya Allah cakep banget Itu kalau itu diolah teman dengan gue yang baik. dari kenalan sama itulah pokoknya teman orang Bosnia, dia bilang gitu loh, di Indonesia lu Betul. punya tarian, tempat gue nggak ada tarian. Sedih gak sih gitu Segitunya kan. lo. Kita punya banyak bahasa daerah. Itu Lu belum. aja gitu. Belok dikit udah berubah Bahasanya. bahasanya. Bahkan kalau daerahnya di tengah, nanti bahasanya gabung. Kayak contoh Cirebon itu pergabungan bahasanya antara Sunda dan Jawa. Ya. Orang Cirebon pasti bisa dua bahasa itu. Iya. Ibaratnya Karena kan dia kayak adanya memang di tengah-tengah ya. Lokasinya kayak batas-batas gitu. Jadi kadang kalau dengerin mereka ngomong, Sunda, lo kok Jawa? Gitu. Kok bisa dua-duanya? Gitu bahasanya agak nyampur Oh gitu ternyata kan. dia yang punya empal gentong. Lapar deh gue jadinya. Iya kayak gitu. Terus penasaran gak sih dengan cerita kerajaan-kerajaan apa aja sih Tan yang mau kita bahas? Banyak ya, salah satunya itu adalah itu kerajaan Inggris. Enggak dong, Bo. Kita bahas Indonesia aja. Kita bahas Indonesia aja dulu ya guys, karena di Indonesia pun kalau mau kita telisik ke belakang banyak banget. Ya, salah satu nanti kita akan bahas Istana Maimun. Enggak. Oke, kalau kayak gitu, Enggak. kalau kalian penasaran makanya jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk untuk Indonesia lebih baik. Hai, kembali lagi pasti di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan dan ada Nuka juga. Yep. Dan kita lagi membahas tentang kerajaan. Kerajaan. Ada Raja Ditan dan Tuan Putri Nuka di sebelah gua. Ratu apa Tuan Putri? Gue bingung deh, Tuan Putri sama Ratu tinggian mana ya? Ratu ya? Ratu dong. Ratu gitu Tuan ya. Putri tuh kayak anaknya Ratu. Oh iya, kalau kita bikin kerajaan, raja apa kita? Kalau Nuka raja ghosting, udah pasti. Jangan dong. Dia ahli banget ghostingan gitu kan. Gue mulai nih ghosting, jangan dong. Kok ya, kerajaan korban ghosting. Ngumpul semua korban ghosting di satu kerajaan, kebayang gak lo? Korgos. Korgos. Apa tuh korgos? Korban ghosting. Itu satu kerajaan isinya orang nggak percaya sama cowok, nggak pasti bohong. Gitu. Nggak, pasti dia bakal nipu lo Nggak, pada dia akhirnya. pasti kabur nih, bentar lagi kabur. Nggak, pasti dia udah punya pacar, suling ngaku Pasti aja kayak jomblo. gitu. Tuh. Ibaratnya kayak gitu ya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita nggak bakal ngebahas kerajaan korban ghostingnya Nuka. Kita bakal ngebahas yang pertama ini ada Kerajaan Kutai Martadipura. Yap. Ini kalau kita ngebahas tentang Kerajaan Kutai Martadipura, ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Bahkan di seluruh Asia Tenggara dia nih kerajaan tertua di Asia Tenggara ya, yang Hindu. Menariknya, nama asli dari kerajaan ini tuh sebenarnya masih belum diketahui. Jadi, nama Kutai itu diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menjelaskan tentang keberadaan kerajaan ini. Itu yang gue bilang. Jadi, sering ditemukan prasasti kayak pahatan batu di sungai lah, nggak dikasih tahu lokasi atau namanya. Gitu, jadi nebak-nebak aja sebenarnya. Nah, berikut kita bakal membahas fakta-fakta menarik mengenai kerajaan Kutai Martadipura. Ya, sejarah kerajaan Kutai Martadipura tertulis di Yupa-Yupa adalah tugu batu ya. Ini yang biasa digunakan dalam upacara pengorbanan. Bulu atau yupa ini dulu ya, dulu. Dulunya diiniin sih dulu ya. Dulu nih tupa ini digunakan sebagai prasasti ya guys ya. Tiang pengikat hewan untuk upacara serta lambang kebesaran raja.
Nah, sebagian besar informasi mengenai kerajaan Kutai yang kita tahu saat ini didapat dari 7 buah yupa yang ditemukan di Sungai Mahakam. Yupa-yupa itu ditulis dengan huruf Palawa dan juga bahasa Sangsekerta. Wah, ini Sungai Mahakam tuh gede banget. Itu yang gue bilang ditulis di kali. Dan katanya nih, kalau kamu udah berhasil megang Sungai Mahakam, pasti suatu saat kamu bisa balik lagi. Loh, udah? Udah. Bener. Balik? Pertama liputan, kedua main aja. Asik. Bener balik. Balik gue ya? Setidaknya lu balik ke Daerah Kalimantan situ. Timur gitu. Oke. Iya, 2 kali gue kesana. Dan di Kerajaan Kutai ini raja terbesarnya adalah Raja Mula Warman. Dan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, kerajaan ini mencapai masa kejayaannya. Oke. Nah, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai ini sangat luas. Mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur. Buset, luas banget. Parah. Kaltim tuh luas loh. Dan Oh, jangan sedih. rakyatnya itu hidup sejahtera dan makmur. Bahkan sampai sekarang Kaltim tuh makmur ya. Dan pada masa ini Kerajaan Kutai juga kental dalam pengaruh bahasa Sansekerta. Iya, dan wilayahnya masuk ke dalam jalur perdagangan pada masa lalu ya. Perdagangan ini dilakukan dulu melalui jalur air, yaitu laut maupun sungai-sungai yang besar. Nah, para peneliti yang menemukan bahwa wilayah kerajaan Kutai juga dilewati oleh para pedagang dunia, khususnya dari India dan juga Tiongkok. Hal ini dibuktikan dari banyaknya pengaruh India dan Tiongkok pada penemuan di sekitar lokasi kerajaan Kutai. Keren ya? Keren banget emang. India dan Tiongkok gitu. Ya tapi emang kalau dari peta ketemunya di situ sih, di Kalimantan gitu kan. Baik. Dan kerajaan ini diperkirakan runtuh sekitar tahun 1600-an. Jadi sekitar tahun 1600-an, raja yang berkuasa adalah Maharaja Dharmasetya. Sayangnya Maharaja Dharmasetya ini gugur dalam peperangan melawan Pangeran Sinum Panji Mendapa. Setelah masa pemerintahan Maharaja Dharmasetya ini akhirnya berakhir, maka tidak ada lagi nih sosok yang dirasa tepat untuk menggantikannya. Sayang banget ya. Jadi karena nggak ada sosok yang tepat untuk menggantikannya menjadi raja, akhirnya kerajaan Kutai pun berakhir bubar. Ya. Oke, selanjutnya kita punya kerajaan lain dari Indonesia. Kalau tadi kerajaan Kutai, sekarang kita punya kerajaan Tarumanegara. Ini nih kalau nggak salah Empu Gandring itu bukan sih? Oh, Gandring, Iya iya. kan? Ini Ingat daerah tuh. dekat rumah gue ada nih. Namanya Tarumanegara. Oh, sekolah. Beda, kampus ya? Jalan nama jalan. Oh, di Tarumanegara. Daerah-daerah Nggak gitu. ada Bekasi, udah deh, lu planet lain, stop it. Oke, kalau kerajaan Tarumanegara ini pernah menduduki wilayah Jawa Barat ya, tepatnya di dekat Sungai Citarum, dan berbagai bukti sejarah juga menyebutkan bahwa keberadaan kerajaan Tarumanegara dan perannya ini dulu sebagai kerajaan Hindu tertua setelah Kutai, jadi dia nomor 2 ya. Nah, berikut kita bahas fakta-fakta menarik tentang kerajaan Tarumanegara. Oke, ini yang pertama adalah awal berdiri kerajaan Tarumanegara. Ini mereka berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Nah, pendiri kerajaan Tarumanegara ini ternyata bukan berasal dari Nusantara nih guys. Namanya adalah Maharesi Jaya Singawarman dan ia berasal dari India. Jadi Raja Jaya Singawarman ini memberi nama kerajaannya Tarumanegara. Ini ternyata diambil dari pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Oke, dan puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman yang merupakan raja ketiga. Dan pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Nah, kota itu sekarang diberi nama Sundapura. Jadi ini cikal bakal kata Sunda sekarang ya. Dan Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana, dan pastinya sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, beliau juga melakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan pada musim kemarau. Oke, dan ternyata perekonomian di kerajaan ini juga sangat maju. Ini dibuktikan ya dengan sang raja yang sempat memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. 1000 tuh banyak banget. Wow. Nah, penduduknya juga hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya pula ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai oleh Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon ya. Bahkan kerajaan Tarumanegara ini telah menjalin hubungan diplomatik juga dengan China. Dan dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan China. Bisa nih di Bekasi ada.
nanti kita nanti kita bikin nih. Bisa Kan tadi kan dia. udah ketemu namanya. Makanya. Hah? Kogas. Yoi, Kogos. korban ghosting. Korgos. Boleh, korban boleh, ghosting. boleh. Oke, selanjutnya runtuhnya kejayaan Kerajaan Tarumanegara ini pada 669 Masehi ya. Dan Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun akhirnya wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya Tarusbawa namanya. Dan pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya juga nih akhirnya dari Kerajaan Tarumanegara karena memang Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri yaitu Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Dan atas pengalihan kekuasaan kerajaan Sunda ini kerajaan Galuh tidak sepakat dan akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu wilayah bekas kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi 2, yaitu ada kerajaan Sunda dan juga kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum ternyata sebagai pembatasnya. Ini gue pernah denger tuh Galuh Citarum. Gue pernah denger kalimat itu dan ini ya apa dari zaman dulu emang kita suka ribut ya. Ternyata emang udah suka. Emang suka ribut sama satu Kayaknya sama lain kalau gitu. adem ayem tuh nggak enak gitu. Kayaknya daripada kerjasama mendingan ribut gitu kan. Tadi bisa dilihat. Ayo, saya suka keributan. Benar, gitu. bisa dilihat dari kerajaan-kerajaan tadi ya yang kita sebutin bahwa mereka akhirnya berantem cuman karena nggak setuju Dengan pergantian. Iya, pergantian raja dan perpisahan lokasi tahtanya rajanya itu. gitu ya. Betul. Aduh, guys, tapi tenang aja kita masih bakal membahas mengenai kerajaan-kerajaan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Yap, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih bahas soal kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya. Masih ada Nuka dan Ditan. Kalau tadi terakhir kita bahas kerajaan Tarumanegara. Sekarang Nuka punya kerajaan Sriwijaya. Kayak klub bola namanya. Iya, tapi Sriwijaya memang nih FC zaman dulu di nih. Palembang. Iya, dan ini juga salah satu kerajaan yang bisa diperhitungkan lah ya di besar, Indonesia. kerajaan besar. Karena memang Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Nusantara bercorak Buddha pertama yang ada di Nusantara ternyata. Jadi berdasarkan prasasti Kota Kapur, Sriwijaya ini didirikan pada abad ke-7 oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa di tepian Sungai Musi. Nah, berikut kita bahas yuk fakta-fakta menarik tentang kerajaan Sriwijaya. Oke, kerajaan Sriwijaya ini menguasai jalur perdagangan penting ya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini berhasil menguasai lintas perdagangan dan pelayaran dari kerajaan-kerajaan barat ke Tiongkok dan sebaliknya. Selain itu, karena pengaruh maritim Sriwijaya yang sangat luas, maka nggak heran kalau Sriwijaya juga mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Posisi Sriwijaya saat itu benar-benar menguntungkan ya, karena Selat Malaka ini merupakan salah satu pelabuhan vital yang banyak disinggahi pedagang asing pada saat itu. Memang ya, posisi menentukan prestasi soalnya. Betul. Nah, jelasnya pada kesempatan itu tidak disia-siakan begitu aja. Kerajaan Sriwijaya langsung menerapkan aturan mengenai kapal-kapal dagang asing yang akan atau sedang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah kekuasaannya. Di mana mereka tidak diperbolehkan menggunakan kapal sendiri, melainkan harus menggunakan kapal milik Sriwijaya. Kayak biasa ya, mau lewat upeti. Bayar dulu. Upeti. Kayak gitu. Dan memiliki pelabuhan kuno bernama Barus. Pelabuhan yang terletak di pantai barat Sumatera ini diperkirakan sudah digunakan sejak abad ke-10 dan telah banyak disinggahi pedagang-pedagang asing, terutama saudagar yang datang dari arah barat atau India atau Persia dan juga Timur Tengah ya. Dan di pelabuhan ini kemarin tuh diperdagangkan barang-barang dari China. Antara lain ada keramik, terus manik-manik kaca, serta gelas kaca dari Persia dan Irak. Sementara itu Sriwijaya menjual kapur barus sebagai komoditas utamanya dan biasanya para saudagar Cina ini menyebut komoditas ini dengan nama nasi. Sudah menjadi bubur, enggak ya? Oh enggak. Tapi kalau Nasi. ngomong barang Cina sampai sekarang pun ada. Banyak. Sampai sekarang. Oke. Dan selanjutnya kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dengan bangsa asing juga. Kerajaan Sriwijaya berhasil mengeratkan hubungan dagang dengan beberapa bangsa asing seperti bangsa China dan juga bangsa India. Dan tercatat dalam sejarah dinasti Tang atau Sintangsu yang menyebutkan bahwa Sriwijaya kerap mengirimkan dutanya ke Cina atau ke Kanton. Selain itu, kantor agen perdagangan yang didirikan di Kanton ini menyebutkan bahwa orang-orang Sriwijaya adalah salah satu orang yang menempati kantor tersebut. Keren banget. Keren banget asli. Dan Sriwijaya juga memiliki hubungan hangat dengan kerajaan di India Selatan yaitu Chola.
Meskipun tidak sepenuhnya mengenai kepentingan maritim, di mana Chola ini lebih memfokuskan hubungan dengan Sriwijaya dalam bidang pengembangan agama Buddha Mahayana. Seperti yang kita ketahui ya, kala itu Sriwijaya menjadi pusat belajar agama tersebut soalnya. Iya, dan akhirnya meminta bantuan bajak laut nih dari strateginya Sriwijaya mengenai memperkuat pertahanan wilayahnya ya. Maksudnya wilayah kekuasaan terutama yang ada di laut. Salah satunya adalah dengan mengandalkan kerjasama dengan bajak laut. Jadi ini tuh strategi yang memang bukanlah kebohongan semata dan hal tersebut ini memang benar adanya mengingat wilayah kekuasaan Sriwijaya yang sangat luas dan bajak laut ini dinilai sangat andal, kuat dan juga berpengalaman di lautan ya. Jadi salah satu kawasan yang dijaga oleh para pengembara atau bajak laut yaitu pesisir Kepulauan Riau yang merupakan pintu masuk Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya juga membayar para bajak laut tersebut menggunakan hasil pajak yang mereka tarik dari kegiatan perdagangan. Oke, dan selanjutnya keruntuhan kerajaan Sriwijaya ini memasuki abad ke-11 ya. Jadi Sriwijaya ini mendapatkan serangan oleh pihak kerajaan Chola, padahal mereka temenan gitu kan. Kayaknya mereka bikin kesel kerajaan Chola. Cola, koko. Bukan ya, bukan minuman yang Beda, bukan minuman itu. karbonasi. Bukan. Jadinya si kerajaan Chola dari India Selatan ini menyerang Sriwijaya tepatnya ini pada tahun 1017 dan 1025. Jadi Raja Rahendra Chola I ini mengirim pasukan dan berhasil menduduki beberapa daerah kekuasaan Sriwijaya. Penyerangan ini terjadi ketika Sang Rama Viyayot Tunggawarman memimpin Sriwijaya ya. Secara perlahan, Chola berhasil mempengaruhi kekuasaan Raja baru dan menurut catatan China, Sriwijaya menyisakan kekuasaan di sekitar Palembang yang saat itu bernama Kerajaan Palembang. Kabar terakhir dari kerajaan ini ke pihak luar adalah ketika mereka mengirim utusan ke China pada tahun 1374 dan 1375. Faktanya, kerajaan di Palembang ini akhirnya hancur pada tahun 1377 karena diserang oleh kerajaan Majapahit ya. Anyway, pantesan di daerah Sumatera tuh lumayan banyak orang keturunan Indianya. Mungkin karena asalnya dari sini juga. Ya, banyak orang-orang akhirnya yang dari dulu. Iya, orang tetap di Indonesia. situ. Iya, Keturunan betul. India tapi. Gitu. Oke, selanjutnya kita punya kerajaan Majapahit ya. Jadi kayaknya kalau kita dengar kata Majapahit itu ingatan kita mungkin akan kembali ke guru sejarah Iya, ya. karena ini adalah salah satu Iya. kerajaan yang sering dibahas karena catatan sejarahnya lumayan lengkap. Iya, bahwa memang Gitu. Majapahit adalah kerajaan yang besar yang berpusat di Jawa Timur. Nah, beberapa sumber terpercaya menyebut bahwa kerajaan Majapahit ini berkuasa cukup lama ya guys, sekitar dari tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Tapi sayang banget, hanya sedikit nih bukti sejarah tentang Majapahit yang bisa dijadikan kilas balik. Majapahit seperti kayak ditelan bumi aja gitu, hilang gitu. Peninggalan bekas kerajaan tersohor ini minim banget ditemukan. Lokasinya persis di mana pusat kerajaannya pun masih menjadi misteri. Ada di mana sih sebagainya? Nah, sebagai gantinya Majapahit lebih banyak meninggalkan mitos dan cerita Folklore. folklore. Iya, dongeng. Dongeng sebelum belum kan. Cerita rakyat maksud Nuke ya. Dan mengingat kembali tentang Majapahit, berikut fakta tentang kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Iya, jadi kalau ngebahas sedikit juga, kebanyakan catatan tentang Majapahit itu adalah catatan perdagangan. Iya. Gitu, tapi bener nggak ada yang tahu di mana. Tapi yang jelas Pusat di Jawa. kotanya hilang gitu aja. Dia hanya intinya adalah perdagangan gitu. Kerajaan dagang intinya. Oke, pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Dan ini dalam kitab Nagara Kertagama tertulis bahwa pendiri kerajaan Majapahit adalah Dyah Wijaya. Dia adalah gelar kebangsaan dan merupakan cikal bakal gelar Raden. Namun nama aslinya adalah Nararya Singgrama Wijaya. Panjang ya. Panjang namanya. Sesuai dalam prasasti Kudadu yang dibuat Wijaya pada tahun 1294, menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Cempaka yang merupakan Pangeran Singasari. Dia tumbuh di istana kerajaan Singasari, namun ada banyak informasi berbeda nih terkait asal-usul Raden Wijaya. Makanya bingung sebenarnya. Iya, nah kalau ngomongin masa kejayaan kerajaan Majapahit,
Ini berdiri sekitar dari tahun 1293 sampai 1500 Masehi lah ya. Ini puncak-puncaknya kejayaan saat dipimpin oleh Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 sampai 1389. Nah, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk ini daerah kekuasaannya mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura dulu ya. Itu sebagian kepulauan Filipina juga. Nah kan makanya aku pernah bilang, Filipina itu dulu diduduki pertama oleh orang Minangkabau. Gitu. Oke. Raja Minangkabau ada yang hijrah ke sana. Pelaut. Tidak, memang dia ingin membangun. Nah, dikasih nama Filipina itu sebenarnya dari kata penggalan visabilillah. Oke. Sampai apal gue. Nah, sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit ya. Dan Hayam Wuruk ini menjadi pemimpin saat usianya berusia 16 tahun guys. Meski memang sangat muda banget, tapi tindak tanduknya memimpin kerajaan ini tertuang dalam Nagarakertagama. Namanya panjang ya kitabnya ya. Jadi tertulis bahwa tidak ada satupun yang mampu mengganggu kedamaian pemerintahannya. Dia ini adalah raja keempat dari kerajaan Majapahit setelah mewarisi tahta ibunya Tribuwana Tunggadewi atau Putri Raden Wijaya. Oke, dan di sana panglima tertinggi adalah Gajah Mada, dan keberhasilan Hayam Wuruk ini tidak lepas dari pengaruh Gajah Mada juga. Jadi menurut negara Kertagama, dia adalah panglima tertinggi Majapahit, sekaligus tangan kanan dari Hayam Wuruk. Gajah Mada diyakini sebagai lembu muksa atau titisan dari Dewa Wisnu, dan dengan keyakinan masyarakat tersebut, Gajah Mada mendapat legitimasi yang sangat kuat dari seluruh rakyat Majapahit, sehingga mendapatkan dukungan kepatuhan yang kuat dari rakyat dan kepercayaan yang besar dari raja. Ya, dan Sumpah Palapa nih ya kan, selanjutnya Sumpah Palapa ini sebenarnya adalah janji politik di mana yang diucapkan Gajah Mada ketika dilantik sebagai Mahapati. Ini adalah janji yang sangat melegenda banget ya hingga saat ini dan mungkin akan selalu dikenang gitu kan. Jadi janji politik yang benar-benar diwujudkan untuk menyatukan Nusantara, yaitu kawasan yang lebih besar dari Indonesia, tapi meliputi seluruh semenanjung Malaya, yaitu ada Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bal, Maluku, hingga wilayah Darwin atau Australia. Ya, benar banget. Dan runtuhnya Majapahit ini karena kematian Gajah Mada pada tahun 1364. Ini menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit, namun belum ada yang bisa memastikan sebenarnya penyebab kematian dari sang Mahapatih Gajah Mada ini apa gitu. Karena setelah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk sangat terpukul dan menolak menunjuk Mahapahit lain. Alasan Hayam Wuruk melakukan itu karena dia berutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan dan sangat menghormatinya. Ini satu lagi ya, kalau kita ngomongin tentang sejarah zaman dulu gitu ya, kerajaan, orang-orang manusia dari zaman dulu tuh tahu bahwa kalau kita mau bikin kerajaan baru, sejarah yang dulu dihancurin. Jadi supaya orang nggak ada catatan. Gitu, hancurkanlah sejarah yang lama, kita bikin sejarah baru. Itu dia gitu ya. makanya. Padahal seharusnya jangan ya. Iya, jangan. Kalau kita manusia modern kan jangan ya, biar kita bisa mempelajari dan menghargai. Kalau zaman dulu mah enggak, kita hapus biar orang nggak ada yang tahu gitu. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang kita tahu, gimana yang kita nggak tahu. Nah itu dia, tadi kan Indonesia kan terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil banyak banget ya. Itu mungkin yang kita belum tahu, bahkan kadangnya mungkin ada. Iya. Semakin seru kayaknya perbincangan kita, tapi kita akan bahas lagi apapun itulah yang menarik untuk kalian. Jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, kita kembali lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Saya capek loh habis ngebahas sejarah tadi. Tapi seru. Iya, gue berasa jadi guru gue. Tapi gue suka kayak masih mau gali lagi, sebenarnya informasi yang kita kasih ini kurang lengkap. Abis kalau lengkap ya guys, nanti panjang kali lebar, kanan kiri depan belakang nggak cukup. Tadi kita belum membahas tukang bikin keris namanya Empu Tantular dan Empu Gandring. Itu belum keluar. Itu dia guys, banyak banget kerajaan-kerajaan. Kalau Empu Tantular dan Empu Gandring tertulis di kitab Suta Soma. Dan sampai sekarang wilayah yang masih terkenal banget dengan pembuatan kerisnya itu ada di Sumeneb, dan Sumeneb pun punya kerajaan.
Iya. Tuh daerah kecil gitu ya punya. Kerajaan dalam kerajaan ada. Ada dan memang daerah Sumeneb itu terkenal dengan penghasil keris. Betul. Jadi kalau di sana jangan main-main guys. Empu-empu udah banyak di sana. Oke. Oke lah kita tinggalkan kerajaan-kerajaan sebenarnya masih banyak ya. Sekarang kita ajak ngobrol tentang, lu udah nonton itu belum film zombie di Netflix? Yang Korea ya? Belum. Gue nonton 4 episode akhir apa 3 episode terakhir gitu. Biasa nemenin istri. Belum. Ya, Agak-agak nggak begitu edik sih sama drama Korea, apalagi sebenarnya aku kurang suka kalau sama zombie-zombie gitu, lu nggak suka cerita-cerita sama zombie gitu. Gue nggak suka film serem, film hantu, film setan, tapi gue bisa nonton zombie. Oh, nggak bisa. Tapi gue nggak bisa Terbaik gua. nonton itu, gue nggak bisa tuh apa yang dulu Werewolf lawan apa? Werewolf lawan apa? Apa? Yang di TV ada berapa, yang di film Twilight. bioskop Twilight tuh gue nggak bisa. Itu Werewolf lawan Dracula ya? Iya, Nah itu gue nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Kal- Kayak nggak ada, faktanya tuh nggak ada. Kalau Di zombie- dunia nyata nggak ada begitu. Gue masih bisa zombie karena bentuknya masih kita. Meskipun udah berdarah-darah tapi bentuknya masih gitu. Iya gitu, kayak nggak ada aja gitu faktanya Oke. di dunia nyata. Jadi ini kemarin gue kemarin hari Rabu malam minggu lalu, itu gue nemenin istri gue nonton sekitar 4 episode terakhir dari drama Korea All of Us Are Dead. Jadi drama Korea ini berkisah mengenai sekelompok murid SMA yang terperangkap di sekolah yang menjadi tempat penyebaran wabah zombie. Mereka pun harus bersatu dan berjuang bersama untuk bertahan hidup sampai bala bantuan tiba. Sebuah tekanan sebenarnya dan juga tanggung jawab besar dalam mengadaptasi sebuah webtoon legendaris gitu. Iya, dan ini zombie remaja ya. Jadi meskipun ini kan cerita tentang zombie remaja, meskipun zombie itu bukan genre yang asing lagi sih sebenarnya di industri film gitu kan. Apalagi mereka. Ini ada aktor Lim Ye Hyuk yang bilang bahwa latar sekolah ini nggak memungkinkan para murid untuk memiliki senjata ampuh kayak senjata senapan atau pedang gitu kan, kayak atau panah kayak kisah-kisah zombie lainnya. Panah ada, karena ada atlet panah. Oh, oke. Ada atlet panah gitu. Nah, seragam sekolah, pemilihan warnanya seragam sekolah ini sendiri adalah salah satu hal yang paling diperhatikan oleh Lee Jae-kyu karena memang warna darah ini terlihat sangat kontras ya. Ia memilih warna hijau dan putih sebagai perpaduan seragam siswa SMA Hyosan. Iya, jadi seperti di filmnya. Iya, seragamnya kayak kokoa, koci, temena. Ya, gitu. warnanya sama hijaunya gitu kan. Hijau-hijau botol gitu ya. Iya, hijau kokoa koci. Oke, dan selanjutnya adalah gedung sekolah buatan. Jadi ini gedung sekolah buatan sutradara Lee Jae-kyu mengungkapkan bahwa syuting ini dilakukan sebenarnya di sebuah studio. Jadi gedung sekolah SMA Hyosan ini sengaja dibuat oleh tim dengan lebar sepanjang 100 meter dan tinggi sekitar 4 lantai. Oke, dan koreografinya sendiri dari koreografi si zombie nih, mereka telah menjadi zombie akan memiliki gejala serupa, yaitu menggerakkan tubuh secara patah-patah. Ya, goyang patah-patah. Balenggang patah-patah. Ya kan, terus keberagaman gerakan pada zombie ini bisa terwujud karena memang adanya koreografi. All of Us Are Dead memiliki koreografer yang andal banget menciptakan gerakan acting ya. Ini ada kolaborasi tarian yang diciptakan koreografer dengan latihan para pemain secara berulang-ulang demi menciptakan gerakan zombie yang sempurna pada 12 episode dari All of Us Are Dead. Ya, gue sempat dapat di sosial media sempat ada yang nge-share. Jadi lagi latihan, anak kecil jadi zombie. Lagi latihan untuk film All of Us Are Dead ini. Jadi pertama mereka ada Ya, gitu kan. dulu. Terus ketika ada suara, jadi ketika ada suara ya gitu, itu artinya mungkin ada orang. Ya, mereka diam dulu 2 detik. 1, 2, wah, langsung kompak lari. Latihannya gitu, emang niat gitu. Oke. Kita bisa nggak ya jadi? Gak usah jadi orang yang ribet jadi zombie lagi. Yang ada kita zombie paling rebel kali. Kayaknya paling susah dikasih tahu. Oke, dan selanjutnya adegan laga yang menantang. Ini memperlihatkan banyak banget adegan laga. Jadi para pemain ini membutuhkan pelatihan sekitar 3 bulan dan ini sangat menantang. Yoon Chan Yong ini berbagi kisah mengenai beratnya latihan bela diri yang dilakukan selama sejam penuh sebanyak 3 kali. Efek pelatihan ini juga dirasakan oleh Lomon yang hanya bisa terbaring di kasur selama 3 hari dan membutuhkan akupuntur. Capek dia. Sutradara Lee Jae-kyu pun bercerita mengenai kekhawatirannya dan sang pengarah laga di awal mengenai para pemain yang sepertinya membutuhkan stand double nih. Karena emang banyak adegan berantem sih. Iya. Nah, kalau bercerita tentang persahabatan ya, ini persahabatan di dunia nyata, bermusuhan dalam drama, dalam serial ini ya kan, karakter
Yoon Gui Nam yang diperankan oleh Yoon Soo ini ingin membalas dendam ceritanya kepada Lee Chung San yang diperankan oleh Yoon Yoo Chan Young, dan namun di kehidupan nyata kedua aktor ini justru berteman dekat. Emang kayak gitu ya, yang Iya. kelihatannya musuhan ternyata dekat. Jadi gue cerita dikit aja nih ya, jadi tanpa gue spill ngasih tahu ceritanya. Jadi ketika mereka masih jadi manusia belum jadi zombie, itu yang satu tuh berbuat jahat kepada kepala sekolah gitu, sedangkan yang satu lagi ngeliat gue laporin loh gitu. Maka ketika jadi zombie dendam, Oh, dibales lu. dikejar Karena sama lu- penjahatnya. Karena lu laporin gue. Awas lo mau laporin gue gitu, dikejar padahal udah jadi zombie, intinya sih kayak gitu. Dan penjiwaan Choi Yi Hyun sebagai anak SMA ini bagus banget. Jadi aktris berusia 22 tahun ini memiliki wajah imut yang membuatnya tampak awet muda. Dan gak heran bahwa Choi Yi Hyun ini sering mendapat kepercayaan untuk memerankan siswi SMA. Perannya sebagai Choi Namra, ini jagoan dia nih di sini nih. Seorang ketua kelas yang dingin dan tak pandai berteman. Ini pasti bisa mencuri perhatian kita deh, karena gue kecuri juga perhatiannya dengan perkembangan karakternya. Yi Hyun pun mengaku menikmati peran yang lebih muda dari usia aslinya. Ini cerita keren sih. Jadi yang gue nggak suka tentang cerita ini jujur aja, tapi lo harus nonton juga sih kalau penasaran. Ceritanya bagus semuanya yang gue nonton 4 episode itu, tapi menurut gue endingnya agak kurang. Setuju nggak? Oh iya, Setuju kan tuh yang udah kentang. nonton? Endingnya kentang. Tapi secara episode tuh semua bagus. Endingnya kayak lah kok gini doang? Udah nih. Udah gitu doang. Iya. Oh, Mungkin ya. biasa kalau di Netflix kan gitu. Jadi terbuka untuk ada season 2. Iya. Iya dong Netflix, Emily in Paris kapan lagi ya? Season 3-nya gue udah Itu maksudnya agar terbuka untuk season 2 gitu. Gue Jadi mengharapkan emang sengaja dikentangin ya, dikentangin Bo? banget gitu. Banyak pertanyaan, yang itu jadi mati nggak sih kayak gitu loh. Iya, Terus berarti dia belum ini mau selesai. ngapain? Berarti belum selesai. Ya entahlah, bener-bener Iya, iya, iya. dikentangin, digantungin gitu Iya. intinya. Ya semoga memang nanti ada serial season keduanya Yap. ya. Oke, kalau kayak gitu nanti kita harus break dulu sebentar. Sebentar aja, nanti kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi Hai. kita. Kita masih di Hai Indonesia, berbagi Bagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang drama Korea, sebelumnya udah ngebahas tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia juga. Betul. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang kesalahan, Teknologi ya? iya teknologi nih, tentang kesalahan-kesalahan yang berisiko membuat laptop kita cepat rusak. Salah satunya adalah suka dibanting-banting. Jangan. Ya kali dibanting. Ya Allah, ya kali. Atau mungkin enggak. membersihkan laptop dengan air. Jangan, nanti rusak. Iya, betul. Karena memang laptop nih masa hidupnya terbatas ya. Ya, Gitu, kalau pada umumnya kan jenis gadget tersebut ini bisa bertahan selama beberapa tahun. Setelahnya kinerjanya akan biasanya turun dan harus sering dibawa ke service center sehingga akhirnya kamu harus menggantinya dengan yang baru. Udah lem biru, lempar beli baru, ya kan? Masa hidup tersebut sebenarnya tergantung pada gimana sih kalian ini menggunakan dan merawatnya. Kalau kalian baik ngerawatnya, nah semakin awet pula laptop kalian ya kan. Selain itu kalian juga harus menghindari berbagai kesalahan penggunaan yang sering dilakukan oleh banyak orang. ya bener banget ya. Karena setelah menggunakannya, kamu tidak, contohnya salah satu yang bisa bikin rusak adalah setelah menggunakan laptop, mungkin kamu tidak mematikan laptop dengan benar. Jadi nggak di shutdown. Gue tuh. Lihat dimatiin langsung pencet power. Kadang-kadang sering sleep mode gitu loh Nah, kan. Nah itu Kalau dia. pakai itu merek yang buah digigit itu nggak apa-apa. Iya kalau Laptop gue enggak, nggak pernah gue matiin. makanya sleep mode terus. Tapi kalau pakai laptop yang jendela, merek jendela itu operating systemnya itu harus di shutdown, ditunggu sampai benar-benar mati baru ditutup. Iya, nggak Gitu. boleh. Karena Ini banyak gua juga- kesalahan nih banyak sering gue lakukan. Bener, karena banyak juga orang yang udah shutdown, belum mati banget udah ditutup tuh banyak. Terus ada juga orang yang hanya menutup layar laptop setelah menggunakannya kayak lu. Karena udah mati itu udah. Ya itu adalah menjadi suatu kesalahan juga pastinya gitu kan. Dan cara tersebut ini tidak benar-benar mematikannya karena masih nyala dia gitu kan. Melainkan hanya membuat laptop dalam keadaan sleep atau bobo aja. Ada banyak masalah yang bisa kamu temukan jika sering melakukannya. Salah satunya baterai laptop juga bisa menjadi boros, speaker juga bisa bermasalah, dan lain-lain. Pokoknya pastiin deh selalu mematikannya dengan cara yang benar supaya laptop kita bisa beristirahat dengan layak, yaitu dengan shutdown. Ini dia nih. Terus menaruh laptop di tas yang longgar, tas laptop itu biasanya juga menjadi masalah ya, karena tas laptop itu kan didesain sangat pas dan bahkan memiliki pengamanan tambahan berupa
Velcro ya. Dan memang pada umumnya tas laptop itu besar dan tidak fashionable. Nah, itulah kenapa banyak orang yang menaruhnya di tas biasa. Tapi kebiasaan ini juga tidak baik karena resiko laptop untuk jatuh dan terbentur benda di sekitarnya semakin besar. Ya, Nah, bener gitu. banget. Dan kebiasaan ternyata memangku laptop di atas paha ini juga nggak baik. Jadi memangku laptop di atas paha ini sebenarnya bisa menyebabkan overheating karena Cepet ini panas. kan, iya, karena paha kita tuh bukan insulasi yang baik gitu ya. kan. Sebab ventilasi perangkat tersebut ini terletak di bagian bawah. Jadi kulit atau bahan baju kita akan menghalangi aliran udara yang keluar atau masuk gitu. Sebagai gantinya, kita harus menggunakan laptop di permukaan yang keras dan rata seperti meja atau kayu gitu. Meja dari kayu juga bagus. Dan kalau mau lebih bener lagi pasang fan di bawahnya. Gue ada tuh. Kalau gue Iya, lagi pakai yang seharian, fan, gue yang ada fan khusus di bawah. laptop itu. Dicolokin ke USB. Jadi gak mau masang antivirus nih biasanya nih, karena install aplikasi memang bisa memakan waktu yang lama, apalagi kalau dipasangnya adalah software antivirus. Nah, mereka seringkali memiliki komponen yang cukup banyak sehingga kamu harus menunggu selama 1 jam atau lebih. Tapi kamu harus tahu juga bahwa tidak ada laptop yang aman dari serangan malware atau virus. Iya, jadi katanya laptop model Apple digigit itu katanya nggak ada virus, sebenarnya ada juga. Cuma emang lebih dikit daripada yang. Karena dia kalau kata orang manusia nih antibodinya udah tebel. Iya bisa jadi, ada virusnya juga kok, cuma antibody udah tebel aja, bener. Oke, dan selanjutnya yang bisa membuat laptop rusak adalah terlalu sering membuka banyak aplikasi sekaligus ya. Jadi ini nggak kayak handphone, laptop ini emang cocok digunakan untuk multitasking. Tapi bukan berarti kamu bisa membuka berbagai software dalam satu waktu. Itu buka misalnya buka Word untuk nulis, buka Excel juga untuk nulis, buka PowerPoint buat presentasi sambil nonton video, bisa berantakan. Berat itu. Kayak hidup ya, kayak kehidupan nanti rasanya ya. Nah, kebiasaan membuka banyak aplikasi sekaligus di laptop, ini akan membuat laptop jadi bekerja terlalu keras. Dan selanjutnya dia akan menjadi mudah panas dan melambat. Dampak jangka panjangnya adalah perangkat tersebut akan lebih cepat rusak, jangan sampai ya. Jadi apalagi kalau laptopnya belum pernah di reset. Nah, ini juga nih. Jadi kalau laptop kalian semakin lambat, coba reset laptop kalian ya. Reset ini berbeda dengan restart ya guys. Kalau reset ini biasanya adalah cara untuk menginstal ulang sistem operasi laptop. Sebelum melakukannya, pastikan dulu kalian sudah memindahkan semua data di dalamnya atau di dalam hard disk gitu kan ya. Nah, caranya mudah banget. Kalian tinggal buka setting, terus pilih update dan security. Lalu kalian pilih lagi recovery dan pilih lagi reset disk PC. Iya, perlu dicatat nih kalau misalnya mau reset disk PC berarti ya hati-hati aja file-filenya disimpan dulu. Makanya tanya pindahin dulu ke hard disk. Hati-hati gitu, loh, lebih hati-hati baik. banget. Karena pasti riskan hilang. Dipastikan aman pokoknya. Aman, Jangan harus. kalau bisa di 2 hard disk sekaligus. Nah, asal jangan 2 hati sekaligus. Ya, hard disk aja jangan hati sekaligus ya. Masuk ya. Boleh masuk ya. Iya, kalau hard disk ke papa diisi ya dua-duanya, tapi kalau hati jangan sampai ada satu-satu dua. aja. Satu aja guys, satu aja nggak habis-habis apalagi 2. Betul, dan jangan lupa kita masih pandemi, jadi harus ketat terus protokol kesehatannya. Yap, Kita di betul. penghujung acara nih. Betul. Jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan kalau makan bersama dibatasi. membatasi makan bersama Iya, ya. kalau mau hidup bersama disekan dulu ya, jangan buffalo getter. Iya, buffalo gathering is not good for you guys. Oke, kalau kayak gitu kayaknya kita harus sudahi dulu episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di betul. episode selanjutnya. Saya Ditan Sudiro pamit undur diri. Saya Nuka Azita juga pamit Kita undur akan diri. ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial. Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.